John Wei. Ya, pagi Pak Teguh, salam kenal. Ya, salam kenal. Silakan Pak John Wei. Ya, ya Pak Teguh ini kalau saya baca rekomendasi Pak Teguh yang kemarin pilih saham yang baik kan DR-nya harus bawah satu ya. Mm, Current account-nya harus lebih besar dari current liabilities. Tapi saya lihat ada yang berbeda, misalnya PMMP DR-nya di atas satu, tapi Pak Teguh kan rekomendasiin gitu ya. Terus misalnya Unilever walaupun DR-nya besar banget, terus current account lebih kecil dari current liabilities, tapi masih oke. Sedangkan Sril DR nggak masalah, current account-nya lebih besar CL nggak masalah, tapi dia list gitu loh Pak. Saya ya, bingung ya, gitu. ya, ya. Jadi apakah ada hal-hal indikasi lain yang harus kita perhatikan lebih detail gitu? Terima kasih Nah, Pak Teguh. ya pertanyaan bagus ya. Jadi gini, memang apa namanya? Pertama, rule generalnya, peraturan yang bersifat umumnya adalah sebaiknya sebuah saham itu debt to equity rasionya atau DER-nya itu kurang dari satu. Jadi kalau ekuitasnya 1 triliun rupiah, utangnya sebaiknya kurang dari 1 triliun tersebut, entah itu 900 atau bahkan lebih baik lagi kalau tidak punya utang. Tapi utang itu juga tidak selalu jelek. Utang itu tidak selalu berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Faktanya justru kalau perusahaan ya, kita punya perusahaan nih, kita mau ekspansi tapi kita nggak punya modal, tapi kita ada peluang bagus nih, tapi butuh modal. Ya kita perginya ke bank kan, untuk kita apa namanya dapat pinjaman. Fungsinya bank ya di situ untuk apa namanya menumbuhkan ekonomi melalui menyalurkan pinjaman kredit. Jadi punya utang itu tidak selalu jelek. Nah, jadi dalam hal ini kita harus lihat utangnya itu seperti apa. Utang itu kan macam-macam. Macam-macam itu bisa dilihat dari jenisnya. Secara umum ada dua macam, utang yang berbunga ya, di luar utang yang tidak berbunga. Kalau utang yang tidak berbunga itu contohnya kayak utang usaha. Saya pernah ngomong waktu itu, misalnya kalau perusahaan konstruksi biasanya itu debt to equity-nya besar karena dia utangnya itu besar, tapi dia bukan utang berbunga, melainkan utang usaha. Jadi sistem kerjanya begini, kalau misalnya Adikarya, PT PP, Wika itu dapat proyek pembangunan infrastruktur dari pemerintah untuk bikin jalan tol dan seterusnya, mereka itu baru akan menerima pembayaran dari pemilik proyek, yaitu pemerintah itu tadi, setelah proyeknya selesai. Sedangkan untuk membangun jalan tol itu kan butuh semen, butuh pasir, butuh pembebasan lahan dan seterusnya, itu butuh uang dan butuh apa namanya bahan-bahan material. Nah itu ngambilnya dari mana? Ya berarti dalam hal ini perusahaan konstruksi ini datang ke perusahaan semen, ke semen Gresik contohnya. Saya minta dulu semennya, nanti bayarnya belakangan kalau ini proyeknya udah selesai. Nah semen itu dicatat sebagai utang. Meskipun nggak ada bunganya, kalau kita pinjam 1 sak ya nanti balikinnya 1 sak juga. Beda kalau utang kan, kita pinjam ke bank 1 juta rupiah, nanti balikinnya ya 1.100.000, 1.200.000, tergantung bunganya. Nah, lalu untuk utang yang berbunga, itu juga secara umum ada dua macam. Utang bank dan utang obligasi. Utang bank biasanya jangka waktunya lebih pendek. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau utang obligasi jangka waktunya lebih panjang. Utang bank biasanya bunganya agak tinggi, serendah-rendahnya 12% per tahun. Setinggi-tingginya bisa mencapai 20% per tahun. Utang obligasi itu biasanya lebih murah bunganya. Bisa cuma sekitar 5%, 6%. Lalu untuk obligasi ada yang rupiah, ada yang dolar. Kalau misalnya kita perusahaan nerbitin obligasinya di luar negeri di Singapura, itu utangnya dalam dolar. Nah, kemudian bisa juga dilihat jenis utang itu dari apa? Dari penggunaannya. Untuk apa? Ada dua macam juga dalam hal penggunaan ini. Utang itu bisa digunakan untuk membeli aset tetap atau aset lancar. Aset lancar ini salah satunya apa? Persediaan. Kalau misalnya untuk aset tetap itu misalnya kayak pabrik, tanah ya. Jadi untuk aset-aset yang sifatnya jangka panjang seperti itu biasanya kurang bagus. Kenapa? Seringkali aset-aset yang sifatnya jangka panjang ini tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Di sisi lain, ketika perusahaan mengambil utang, maka pada saat itulah cicilan utangnya termasuk cicilan bunganya tetap harus dibayar. Sudah langsung harus dibayar. Meskipun duitnya itu
belum menghasilkan perusahaan, belum diputar gitu bagi perusahaan. Contohnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan properti dia menerbitkan obligasi atau menerbitkan utang, ngambil utang dari bank, lalu uangnya itu digunakan untuk membeli tanah kosong untuk nanti dibangun di masa yang akan datang. Biasanya itu karena takut gitu perusahaan properti ini kalau nunda-nunda di masa yang akan datang baru nanti gitu beli tanahnya, ya takutnya ketika itu harganya sudah naik duluan. Jadi belinya dari sekarang. Tapi tanah itu nggak diapa-apain, disimpan aja. Dan alhasil tidak menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, jadi aset nganggur. Kalau aset berupa tanah itu kan baru akan jadi duit, jadi pendapatan bagi perusahaan properti yang bersangkutan jika di atasnya itu sudah dibangun perumahan, apartemen, kantor, lalu dijual. Jadi duit kan. Tapi kalau misalnya tanah doang nggak jadi apa-apa, ya itu nggak dapat pendapatan perusahaan dari situ. Tapi di sisi lain, sudah ada beban keuangan, beban bunga. Nah itu properti rata-rata seperti itu. Makanya banyak sekarang perusahaan properti yang kinerjanya masih jelek. Nah tapi dalam kasus PMMP ya. Nah jadi kan tadi saya jelasin panjang lebar ujung-ujungnya ke PMMP gitu. Betul, Pak. Ya karena kalau langsung nanti agak bingung gitu ya. Nah, PMMP tentu Pak John Way sudah tahu ya, dia perusahaan apa sih? Perusahaan apa Pak? Udang, ekspor udang. Ekspor udang, betul. Nah sekarang kita lihat dulu laporan keuangannya ya. Yang terbaru itu di sini. Nah, sebentar kita lihat dulu. Nah, kelihatan Pak John Way, ini PT Panca Kelihatan, Mitra Pak. Multi Perdana kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini yang terbaru ya, kuartal 3 2021. Nanti yang kuartal 4-nya mungkin keluar bulan depan. Nah, di sini kita bisa lihat ekuitasnya dia itu 72 juta dolar ya. Sedangkan total liability-nya, total utangnya 185. Berarti kan dari sini debt to equity rasionya besar, lebih dari 2 kali Iya. dibanding dia punya ekuitas. Nah, dan sebagian besar dari utangnya dia yang 185 juta dolar ini adalah ini kan, pinjaman jangka pendek. Berapa angkanya Pak? 155 juta ya. Iya, 155 juta. Jadi kalau ini nggak ada sih sebenarnya utangnya kecil ya. Tapi ini yang angkanya tuh cukup besar gitu. Nah, jadi yang pertama kita lihat ini uang ini nih dipakai untuk apa? Untuk kan gini loh. Kalau utangnya naik ya, maka kalau pasifannya naik dalam hal ini utangnya, maka aktifannya atau asetnya juga dia akan ikut naik. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang angkanya paling besar juga. Ini nih Pak, persediaan 166 juta dolar nilainya. Jadi uang yang tadi, uang yang pinjaman 155 ini digunakan untuk membeli persediaan. Nah, persediaan ini sifatnya jangka pendek, makanya masuknya di aset lancar di sini. Kalau jangka pendek artinya apa? Artinya langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, langsung diputar. Persediaan itu ya dalam hal ini persediaan udang. PMMP ini dia tidak memproduksi udangnya sendiri, dia membeli udang dari petambak rakyat, petambak tradisional seperti itu. Dan dia beli dalam jumlah besar ya, lalu baru nanti kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Kalau misalnya dia tidak mengambil utang yang tadi 155, ya dia nggak akan punya uang untuk beli persediaan sampai sebanyak ini, sampai 166 juta dolar ini gitu. Dia harus mengamankan persediaan itu dulu, dan pendapatannya ya kita bisa lihat di sini dalam 1 tahun itu juga ya mendekati nilai persediaannya tadi. Ini kan 128 9 bulan. Berarti kalau misalnya dalam 1 tahun ya berarti sekitar 155. Jadi ada yang bilang kalau ini persediaannya ini apa nggak terlalu banyak? Menurut saya enggak, karena dilihat dari sisi pendapatan dalam 1 tahun itu angkanya sudah kurang lebih sama dengan persediaannya itu tadi gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian yang harus kita lihat juga, Pak John Way, ini kan utangnya jangka pendek. Ya berarti kan harus dilunasi dong dalam jangka pendek juga gitu, dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ya ini nggak masalah sekali lagi karena
asetnya pun dalam jangka pendek. Ini dalam 1 tahun ke depan bisa dipastikan akan hampir bisa dipastikan akan laku terjual terjual. habis, seperti itu. Berarti kan jadi duit kan? Ini kan persediaan ini bukan duit meskipun dicatatnya senilai 166. Ini berbentuk udang, tapi nanti dia jadi duit kalau jadi setelah dijual. Nah, uang itu kemudian bisa digunakan untuk melunasi utangnya ini tadi. Nah, terakhir yang harus diperhatikan adalah di catatan kakinya ini nomor 16. Kita lihat ke bawah. Nah, ini pinjaman bank ya. Jadi uang yang 155 itu tidak berasal dari satu bank saja, tapi dari banyak bank. Mana ini kita lihat. Nah, ini itu. Ini ya, dari nomor 16 ini. Pinjaman bank, rincian akunnya di ini. Ada dari Bank Permata segini, Lembaga Pembiayaan Ekspor segini, Bank UNB segini, subtotal segini. Ini yang langsung oleh PMMP-nya, dan ini adalah pinjaman yang melalui anak usahanya. Bank BTPN, Bank Muamalat, Maybank, Citras, dan seterusnya. Totalnya itu 155. Kemudian dikurangi bagian jatuh tempo dan seterusnya. Kebanyakan pinjaman itu dalam dolar. Hanya sebagian kecil yang dalam rupiah. Nah, yang harus diperhatikan tuh apa, Pak? Ini nih. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar berapa, Pak? 5,5. 5,5%. Murah nggak? Murah. Menurut saya ini murah. Untuk kalau misalnya kita pinjam dalam rupiah di bank-bank yang normal gitu ya, itu nggak mungkin dapat bunganya cuma 5% per tahun. Tapi ini 5,5%. Ini berarti ini juga sama nih, tingkat suku bunga 5% per tahun. Nah, memang ada risiko Risiko kurs. Karena ini pinjamannya bukan dalam rupiah, dalam dolar. Tapi di sisi lain, pendapatannya PMMP ini kan dalam dolar juga, dari ekspor. Jadi nggak masalah. Jadi bunganya ini sangat murah loh. Loh sekarang coba Pak John W. pikir, Anda dapat pinjaman 1 triliun misalnya. Dan dari situ tuh Anda cukup yakin bisa dapat pendapatan 1 triliun lebih ya untuk jualan ekspor itu. Jadi kita bayar bunga 5,5% aja. Berani nggak? Kalau saya berani, Pak. Kalau saya berani. Nah, sekarang kita lihat apakah yang 5,5% itu terlalu besar atau terlalu kecil? Ya, dilihatnya dari sini. Ini kan ada beban bunga nih. Jadi yang 5,5% itu totalnya itu sekitar 6 juta dolar gitu dalam satu periode. Jadi pendapatannya segini ya. Beban pokok ini ya berarti harga beli udangnya dari petani. Harga beli dari petaninya 100 juta. Jadi laba brutonya 28 juta. Lalu ada beban usahanya, ada penjualan ya. Penjualan ini bisa sewa kontainer dan seterusnya, umum administrasi, gaji karyawan dan seterusnya. Jadi total laba operasinya segini. Lalu dikurangi laba selisih kurs, nah ini beban bunga. Beban bunganya 6 juta, ya masih lebih kecil dibanding laba operasionalnya. Jadi labanya dia itu dalam 1 tahun segini. Sehingga kalau kita lihat lagi Pak, seandainya PMMP dia tidak mengambil utang, maka persediaannya jadi kecil. Kalau persediaannya jadi kecil, maka penjualannya juga tidak sebesar ini. Lebih kecil dari 128. Jadi misalnya gini, tidak ada utang, jadi beban bunga ini juga tidak ada. Tapi kalau beban bunganya tidak ada, ya pendapatannya pun kecil. Laba brutonya kecil, laba operasinya kecil, dan laba bersihnya tidak akan mencapai 8,5 juta dolar. Oke. Pak, berarti yang catat di laporan laba rugi itu ya Pak, beban bunga aja ya, beban biaya pokoknya nggak kepotong situ ya Pak? Enggak. Kalau biaya pokok ya itu kan ini ada uangnya gitu, ada yang masuk itu beban bunganya saja gitu. Kalau pokoknya enggak termasuk. Karena itu di cash flow berarti ya Pak ya? Masuknya di cash flow. Karena kalau beban kan gini pokok itu kan ya kita terima uangnya juga kan dari bank gitu. Jadi ya sama nilainya gitu. Kita terima duit dari bank 1 juta, kita bayar 1 juta, 1.200.000. Nah, beban bunga yang 200.000-nya, yang 1 jutanya kan kita kayak balikin lagi gitu uangnya, uang yang sama gitu. Pak, berarti resikonya kalau pinjaman itu kalau misalnya salesnya turun gitu kali ya Pak ya? Betul.
tetap ada risiko. Ada risiko apa? Misalnya, saya pernah nulis waktu itu. Tiba-tiba misalnya dari Amerika itu tidak memperpanjang kontrak pembelian udang dari PMMP ini, ya. Jadi persediaannya yang banyak itu dan udang itu kan nggak tahan lama juga, Pak. Mungkin dia bisa di freezer itu 6 bulan bahkan sampai 12 bulan. Tapi kalau lebih dari 1 tahun bisa busuk itu. Kalau misalnya tidak ada pembeli ya. Dan apa namanya? Dan kalau misalnya itu busuk ya berarti kan persediaannya itu menyusut, dihapus. Nah, terus utangnya tetap ada. Utangnya tetap harus dibayar. Nah, itu bisa bisa bangkrut sih enggak, tapi bisa rugi gede banget kalau seandainya itu terjadi gitu. Tapi saya pelajari lagi, tidak pernah terjadi hal seperti itu sejak PMMP ini mulai beroperasi sejak tahun 2004. Malah dia growing terus. Malah actually dia kesulitan untuk memenuhi permintaan udang dari Amerika Oh, Serikat. demandnya besar gitu. Indernya besar. Dan namanya perusahaan kalau mau ekspor itu ya dia ginilah, dia juga nggak akan berani ngambil stok udang kalau belum ada kepastian permintaan gitu loh. Jadi ada apa namanya, harus itu kan sistemnya kontrak ya, nggak kayak kita beli di warung gitu. Jadi kalau udah ada kontraknya, nah itu baru persediaannya itu dinaikin seperti itu. Tapi tetap ada risiko, tapi menurut saya risikonya terbatas seperti itu. Tadi Pak Teguh bilang kalau misalnya salesnya turun, nggak akan bangkrut, berarti dia akan potong dari cadangan labanya gitu ya Pak ya? Oh iya, Kira-kira kayak gitu. ekuitasnya turun. Ekuitasnya akan turun kan. Di sini kita bisa lihat apa namanya, ada dari ekuitasnya yang 72 ini kan salah satunya adalah saldo laba yang sebesar 35 juta dolar ya. Nah, kalau misalnya rugi ya saldo labanya itu negatif, akan berkurang gitu, yang 35 jadi 30 dan seterusnya. Oke. Kalau Pak, berarti cash flow nggak usah dilihat ya Pak ya? Cash flow nggak usah dilihat ya Pak? ya boleh dilihat tapi tidak terlalu penting menurut saya. Karena Oh, apa oke. namanya, ya namanya ekspor impor itu kan gitu. Barangnya sudah dikirim tapi pembayarannya nanti. Oh, oke. Atau dibayar sekarang tapi kan transferannya itu dari luar negeri kan susah Pak. Kadang kalau ngirim uang dari luar negeri ya kalau cuma 1 juta 2 juta rupiah sih mungkin gampang. Tapi kalau ratusan juta dolar pasti ribet kan. Harus pakai kawat dan seterusnya gitu. Jadi pasti ada perbedaan cash flow antara laporan laba rugi dengan cash flow-nya. Tapi nggak masalah. Kalau memang secara akuntansi sudah diakui sebagai pendapatan, sebagai laba, ya nggak masalah. Perbedaan-perbedaan seperti itu nggak masalah. Oke. Thank you Pak, clear banget Pak. Ya, terima kasih ya. Mari. Terima kasih Pak.